Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Libra, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai transitnya, planetnya kamu, rulernya kamu, pemimpinnya kamu, planet Venus yang retrograde, balik arah, berjalan mundur. Ini planet cinta ya, planet hubungan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, jadi nggak harus romantis. Ini juga planet keindahan dan planet uang. Planet uang di sini lebih kepada bagaimana Venus bisa menarik uang untuk kita atau membuat kita menghabiskan uang terlalu berlebihan. Jadi hubungan kita dengan uang termasuk dalam ranahnya Venus. Oke? So, di tanggal 1 Maret kemarin sampai dengan akhir Maret, saya nggak inget deh, 20-an Maret deh, akhir Maret, Venus ada di konstelasi Aries, yang artinya untuk Libra, khususnya Libra rising atau ascendant, Venus retrograde di rumah ketujuh kamu. Aries nih polar opposite kamu, jadi rumah ketujuh ya. Ini adalah rumah hubungan memang, rumah relationships memang, rumah uang juga termasuk di rumah ketujuh, tapi hubungan kita dengan uang. Jadi Venus berada di rumah ketujuh kamu mungkin akan membuat kamu meninjau kembali hubungan-hubungan yang kamu punya dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke? Kemudian dari akhir Maret tersebut sampai dengan pertengahan April, Venus akan berjalan mundur memasuki rumah ke-6 kamu karena dia masuk ke konstelasi Pisces. Dari Aries berjalan mundur ke Pisces. Yang artinya untuk kamu, Venus akan transit retrograde di rumah ke-6. Rumah ke-6 nih rumah kesehatan kita, rumah rutinitas kita, kegiatan kita sehari-hari yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Kesehatan di sini berhubungan dengan fisik tentunya, tapi juga mental, emosional, dan kejiwaan. Ini juga rumah yang berhubungan dengan binatang peliharaan. Jadi kalau kamu punya binatang peliharaan, pada saat Venus retrograde di Pisces, di rumah ke-6 kamu, mungkin akan ada sesuatu mengenai binatang peliharaan kamu. Oke? Saya punya 3 planet di Libra, jadi saya akan mendengarkan reading ini juga untuk diri saya pribadi. Anyway, 3 kartu ini saya nggak bisa pajang ya, karena tempatnya terbatas. So, kita kocok dulu semua kartunya. Saya akan keluarkan dulu semua kartunya, nanti kita baca sama-sama, oke? Libra, please. Venus retrograde in 2025 for Libra, please. Thank you. Oh, Libra. Venus retrograde, kamu dapat the devil. It's okay. Nanti kita baca sama-sama ya. Ini untuk urusan hubungan dengan orang-orang di sekitar, hubungan dengan dunia sekitar. Yang deck ini hubungan dengan uang ya. Hubungan kamu dengan uang seperti apa? Apa yang akan berubah? Libra, please. Venus retrograde in 2025. Nice. For Libra, please. Thank you. Wow, 2 kali Six of Wands. Look, Six of Wands,
Six of Wands again. Oh, sepertinya nih ada hubungannya dengan pride, ego, gengsi. Anyway, Libra please. Evolution. Okay. Thank you. Oopsie. Temperance. Okay. So, kartu yang keluar adalah Six of Wands, the Mirror, the Hangman. Di deck ini tulisannya kata kuncinya the Mirror, cermin, tapi ini the Hangman, dan the Devil. Ini untuk hubungan kamu dengan orang di sekitar. Ini untuk hubungan kamu dengan uang. King of Pentacles, Page of Swords, dan Six of Wands. Kartu oracle yang kamu dapat adalah evolution, evolusi, perubahan berarti ya. Dan kartu major arcana yang kamu dapat adalah temperance. Libra, brace yourself. Energinya lumayan berat. Dan yang saya rasakan nih 6 kartu yang di sini itu kayaknya berkaitan satu sama lain. Zodiak sebelumnya yang saya baca energinya sendiri-sendiri, tapi yang saya rasakan di sini kamu energinya berkaitan dua row ini. Karena Six of Wands di kartu pertama, Six of Wands di kartu terakhir. Kayak penutup dan pembukaannya. Oke? Anyway, kita bicara yang soal hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar dulu ya. Six of Wands, the Hangman, dan the Devil. Ini yang saya rasakan kamu mungkin tapi kamu mungkin adalah tipe seseorang yang bisa melakukan segalanya. Kamu bisa menyelesaikan segalanya. Kamu bisa membereskan segalanya gitu loh. Jadi Six of Wands di sini, yes, kamu mendapatkan admirasi bahasa Indonesia bukan? Kamu mendapat pemujaan, kamu dipandang tinggi, ditaruh di atas panggung oleh orang lain, dielu-elukan, ditepuk tangani oleh orang-orang lain, karena memang prestasi kamu adalah kamu bisa melakukan segalanya. Taruhlah di rumah, kamu dengan orang rumah gitu ya, misalnya orang tua kamu, misalnya kamu masih tinggal sama orang tua kamu, kakak kamu atau adik kamu, mereka tahu lah kalau ada Libra udahlah santai. Kalau ada Libra semuanya pasti dia akan menanganinya gitu loh. Jadi kayak orang rumah kamu itu tahu kalau kamu tuh bisa diandalkan. Dengan Six of Wands nih, kamu dipandang tinggi, kamu dielu-elukan, kamu memang dianggap sebagai anggota keluarga yang paling bisa menanggulangi apapun gitu. Tapi kartu kedua The Hangman, kayaknya kamu capek. Venus retrograde akan membuat kamu capek, lelah, gerah, begah dengan posisi Six of Wands. Oh, ada gengsinya di Six of Wands. Pride-nya ada dong. Wes, gue dipandang sebagai yang paling bisa semuanya. Gue dipandang sebagai yang paling bisa menanggulangi semuanya, menjalankan semuanya, membereskan semuanya. Oh, ada pride-nya, ada egonya. Mungkin tanpa kamu sadari, tapi kamu suka dipandang seperti itu oleh orang-orang di sekitar kamu. The Hangman di sini menunjukkan Venus retrograde akan membuat kamu begah berada di posisi Six of Wands. Kayak, siapa sih diri gue nih? Kalau gue gak melakukan A, B, C, D sampai Z, orang-orang itu tetap mengelu-elukan gue gak? Orang-orang itu tetap memuja gue gak? Gitu loh.
Jadi Six of Wands, kamu capek. Karena artinya kamu mengambil begitu banyak tanggung jawab kan. Yes, memang semuanya beres. Memang kamu bisa diandalkan. Tapi semuanya kamu kerjakan sendiri artinya. Kamu tidak memberikan kesempatan untuk orang lain membereskan masalah mereka sendiri. Semuanya kamu kerjakan. Masalah orang lain juga kamu bereskan. Capek. Jadi the devil di sini, Venus retrograde akan membuat kamu berhadapan langsung dengan the devil-nya kamu, toxicity-nya kamu, ketidaksehatannya kamu akan berhadapan langsung. Karena ini Venus, ini ruler kita loh, ini pemimpin kita, planet yang memimpin Libra retrograde di Aries, polar opposite kita. Jadi ini kuat sekali energinya. Makanya gak heran kamu dapat the devil. Kamu akan berhadapan dengan ketidaksehatan di dalam diri kamu sendiri. Saya juga. Saya punya 3 planet di Libra. Saya akan menghadapi ketidaksehatan saya sendiri. Apa hal-hal yang selama ini saya pikir membuat saya merasa dipandang, membuat saya merasa dielu-elukan, ditaruh di atas panggung, tapi sebenarnya itu bikin capek. Apa? Dan kenapa saya begitu? Gitu loh. Venus akan membuat kita meninjau hal itu. Kenapa penting banget sih buat gue untuk berada di posisi Six of Wands? Emang penting banget apa? Enggak dong, harusnya kan enggak harus dong. Harusnya gue bisa membiarkan orang lain membereskan masalahnya sendiri. Harusnya gue bisa berbagi tugas dengan orang lain agar supaya gue gak kecapean, gitu kan. Bisa mendelegasikan tugas-tugas yang memang sebenarnya bisa diambil oleh orang lain. Bisa memisahkan antara kewajiban gue dengan kewajiban orang lain, gitu. Jadi the devil di sini, kamu akan menghadapi diri kamu sendiri, berhadapan langsung kamu dengan ketidaksehatan kamu. Dan itu akan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar. Kalau biasanya sebelum Venus retrograde biasanya kamu, Libra tolongin gue ini dong, please, lo kan bisa begini. Kamu langsung kerjain. Pada saat Venus retrograde dan setelah Venus selesai retrograde, kamu mungkin angkat tangan. No, that's not my problem. Itu bukan masalah gue. Yang bikin masalah siapa? Lu kan? Kenapa lo minta ke gue? Gitu loh. Itu akan merubah akhirnya bagaimana kamu berhubungan, berhadapan dengan orang lain. Tapi pertama-tama Venus retrograde akan membuat kamu berhadapan dengan diri kamu sendiri, dengan the devil di dalam diri kamu sendiri. Makanya tadi di awal saya bilang kan, ini ada hubungannya dengan ego, dengan pride, dengan gengsi. Bukan berarti kamu sombong, bukan. Saya nggak bilang, oh, gue bisa segalanya. Oh, orang-orang muja gue, bukan. Tapi sedikit banyak, sadar atau tidak sadar, kamu suka, you enjoy it, kamu menikmati posisi kamu di Six of Wands. Tapi akhirnya kamu kecapean. Akhirnya kamu time out dengan the hangman. Ini the hangman kan, kita memposisikan diri kita secara tidak nyaman ya, dengan kepala di bawah, kaki di atas, itu kan gak nyaman ya. Kita sengaja memposisikan diri kita seperti itu agar supaya kita bisa melihat kehidupan kita dari sudut pandang yang lain. Capek kamu. Venus retrograde akan bikin kamu capek kalau kamu mengambil porsi orang lain. Porsi dalam arti membereskan masalah orang lain, gitu loh. Contohnya. Jadi ini yang akan dirubah. Yang akan Venus retrograde akan membuat kamu mengubah cara pandang kamu mengenai orang-orang di sekitar kamu seperti itu. Tapi yang terpenting akan membuat kamu mengubah bagaimana kamu bergerak ke depannya. Karena kita berhadapan dengan the devil kita sendiri, itu energinya gak enak banget. Gak enak dalam arti kayak ditampar kan. Anjrit, ternyata selama ini gue begini sebenarnya.
Baru sadar gue. Udah deh, gak usah lagi deh. Gak usah deh berada di posisi six of wands. Kalau akhirnya gue kecapean kayak gini gitu loh. Jadi kayak kesadaran kita meningkat jauh pada saat Venus direct lagi. Oke? Anyway, sekarang kita masuk ke sini ya. Excuse me. Ini urusan hubungan kita dengan uang, dengan kekayaan, dengan materi. Bagaimana kita menghabiskan uang, bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita menghasilkan uang. King of Pentacles, Page of Swords, dan Six of Wands lagi. Jadi, the beginning, the ending. Ini dua-dua energi pride, gengsi, identitas diri. Makanya saya bilang nih energinya mix. 6 kartu nih energinya campur aduk. King of Pentacles di sini yang saya rasakan orang lain. Siapapun dia, yang cewek atau cowok, kayaknya dia tuh figur yang saat ini, yang mungkin belum lama ini menjadi model kamu. Role model kamu gitu. Kayak gue pengen kayak seperti dia deh. Gue pengen banget deh bergerak dalam hidup seperti dia. Gue pengen banget deh bisa punya ABCD seperti dia. Gue pengen banget deh bisa tegas dalam menghadapi klien yang rewel seperti dia misalnya. Ini seseorang di sekitar kamu yang kamu melihat dia tuh idola banget dah gitu. Karena ini kamu, Page of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok ya. Si King of Pentacles juga. Dengan energi kamu Page of Swords kan energi studies kan. Kita mempelajari sesuatu atau seseorang. Ya ini, lihat gambarnya, orang ini melihat ke sini kan. Kayak berusaha belajar dari seseorang, berusaha belajar dari orang ini. Kalau ini bukan wujud manusia dalam kehidupan kamu sehari-hari, ini bisa aja kamu ketemu dia, ngelihat dia, berpapasan dengan dia di online. Misalnya kamu lagi buka YouTube atau buka Instagram atau buka Facebook, terus kamu sering ketemu video-videonya dia, kamu sering ketemu channelnya dia atau halamannya dia, page-nya dia, account-nya dia, dan kamu memperhatikan, mempelajari bagaimana dia bergerak dalam hidup, apa yang sekarang dia punya, keahlian apa yang dia bisa, kayak gitu loh. Jadi ada energi idola. Kamu mengidolakan orang ini. Kamu ingin bergerak seperti orang ini. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi siapapun dia, nyata atau di maya, ada energi kamu ingin mengambil banyak pelajaran dari dia. Mengetahui banyak pengalamannya dia dalam hidup gitu loh. Ini bisa aja ternyata your own father, ayah kamu sendiri atau ibu kamu sendiri, bisa. Tapi yang pasti energi yang kuat yang saya rasakan, Venus retrograde, itu Venus akan membuat kamu melihat, meninjau hal ini. Kenapa kok gue mengidolakan orang ini banget gitu? Kenapa kok gue terpaku banget sama gaya hidupnya dia misalnya, terpaku banget sama gaya kerjanya dia misalnya, terpaku banget sama apa yang dia punya. Gue juga pengen dong punya kayak gitu di masa depan. Gimana caranya nih gitu loh. Tapi kenapa gue terpaku banget sama orang ini? Atau kalau misalnya ini bukan satu orang, bisa banyak orang. Misalnya si A menginspirasi kamu untuk mencari uang dengan cara tertentu. Si B menginspirasi kamu untuk bergerak dalam hidup seperti tertentu gitu loh. Bisa aja beberapa orang ini ternyata King of Pentacles ini. Tapi saya hanya bicara satu orang lah ya, supaya lebih gampang. Six of Wands di sini yang saya rasakan adalah karena kamu terlalu fokus kepada orang ini, kamu malahan melupakan atau tidak melihat kelebihan kamu sendiri. Jadi kalau yang di sini kamu dipandang oleh orang lain, kalau Six of Wands yang kedua yang saya rasakan adalah
Karena kamu terlalu mengidolakan orang-orang lain di sekitar kamu malahan tidak melihat kelebihan kamu sendiri, keunggulan kamu sendiri, kebisaan, keahlian kamu sendiri. Malah itu ketutup. Jadi Venus retrograde ini akan meminta kamu untuk lebih fokus kepada diri kamu sendiri dan bukan kepada orang lain. Atau bisa aja ini King of Pentacles ternyata pasangan kamu. Nih, ini ternyata pasangan kamu nih. Kamu fokus banget ke dia. Terlalu fokus. Sampai-sampai kamu tidak fokus kepada diri kamu sendiri. Bisa seperti itu. Mungkin kamu melihat pasangan kamu kerjaannya udah stabil. Udah punya rumah sendiri. Udah punya dunianya sendiri. Udah punya hobinya sendiri, whatever lah. Kamu memang tergerak, bagus. Kalau kita terinspirasi oleh sesuatu atau seseorang itu bagus. Tapi kalau kita terlalu jatuhnya mengidolakan, sampai-sampai melupakan diri kita sendiri, keahlian, keunggulan, kebaikan, kepositifan diri kita sendiri, itu yang gak bagus. Itu yang the devil. Jadinya gak sehat gitu loh. Venus akan membuat kamu meninjau hal itu. Menilik dengan lebih cermat. Kenapa kok gue begitu? Kenapa kok gue butuh orang lain untuk merasa tertantang? Untuk merasa gue bisa mencapai hal itu. Gue bisa kayak gitu juga. Kenapa gue butuh orang terus gitu? Karena ingat, Venus retrograde di rumah ketujuh kamu. Ini kan rumahnya orang lain. Rumah hubungan. Nih, kata kuncinya aja partners. Pasangan. Partners di sini nggak harus dalam urusan cinta, tapi pokoknya pasangan. Kenapa kok gue selalu butuh pasangan untuk terinspirasi, untuk bisa bergerak ke arah yang lebih baik, yang lebih tinggi. Itu Venus akan membuat kamu meninjau hal itu, menilik hal itu. Tapi kalau kamu secara sadar terbuka menghadapi the devil di dalam diri kamu sendiri, pada saat Venus direct berjalan maju lagi, ini yang kamu dapat. Evolusi, dan temperance. Yang artinya jiwa kamu akan berevolusi jauh lebih tinggi. Evolusi kan perubahan ya. Dan perubahannya tuh cepat. Kalau revolusi, perubahannya perlahan-lahan. Apa kebalik ya? Evolusi dan revolusi, yang mana yang lebih cepat? But anyway, perubahan intinya. Jiwa kamu akan mengalami evolusi. Yang tadinya ngikutin orang lain, tapi melupakan diri sendiri. Yang tadinya ngerjain semuanya supaya secara tidak sadar dipandang oleh orang lain. Akhirnya capek. Dengan evolusi di sini, pada saat Venus direct di pertengahan April besok, kamu akan tahu bagaimana caranya bergerak dalam hidup tanpa harus tergantung dengan orang lain. Bagaimana caranya gue bisa maju, gue bisa berhasil, gue bisa sukses, gue bisa punya keahlian tanpa bergantung kepada keberadaan orang lain. Jadi bukan berarti orang lain gak penting dalam hidup kita. Tapi kalau kita terlalu tergantung, itu gak baik. Makanya energi temperance di sini memang masih menunjukkan bahwa gak apa-apa kita berteman, berpasangan, bergandengan dengan orang lain. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai itu kayak lifeline kita gitu loh. Jangan sampai orang lain tuh menjadi garis hidup kita gitu. Garis hidup maksudnya kalau garis tersebut putus, kitanya juga hancur-hancuran. Jangan sampai gitu. Karena temperance kan energi yang stabil ini. Energi temperance tuh energi yang sabar, kesabaran kan temperance. Tapi sabarnya tuh terus bergerak, terus maju. Stabil, metodical. Ini gambarannya aja orang lagi baca kan, orang lagi belajar. Jadi energinya stabil ini, temperance ini. Kamu gak perlu pegangan sama orang lain, gak perlu
terinspirasi sama orang lain dulu baru maju. Nggak perlu. Kamu bisa belajar sendiri, terinspirasi sendiri, naik tingkat sendiri. Ini kan naik kelas nih, lihat gambarnya dong. Naik kelas ini evolusi, perubahan. Dan ini, 2 kartu ini adalah energi yang akan kamu terima pada saat Venus goes direct. Udah gak retrograde lagi, udah direct, maju jalan. Jadi kamu udah lepas dari the devil, kamu udah lepas dari ego atau gengsi atau pride yang gak penting. Kamu udah lepas dari mengidolakan orang lain. Kamu bisa maju jalan sendiri, naik tingkat sendiri, naik level sendiri. Oke? Anyway, wow, good luck ya Libra. Semoga kita semua bisa menghadapi Venus retrograde. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.